Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalik Fadal Fatur Rahman, NIM 2018-01-331 dari kelas A dengan mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 yang terdiri dari 3 materi, yaitu materi valve, isosymbol, dan load sensing. Valve adalah alat yang berfungsi mengatur tekanan, mengatur flow, dan mengatur arah. Pressure control valve yaitu digunakan untuk mengatur tekanan di dalam sebuah sistem. Jenis-jenis valve ada relief valve, menjaga tekanan pada batasan yang sudah ditentukan dengan mengalirkan tekanan lebih ke tampungan lain yang akan dialirkan ke reservoir utama. Dari sini ke sini. Sequence valve dipakai saat dua sirkuit disuplai dari satu pompa. Dua sirkuit disuplai dari satu pompa. Dan ada sirkuit yang diprioritaskan. Pressure reducing valve menghasilkan sistem tekanan yang berlainan yang disuplai oleh pompa yang sama. Perubahan tekanan pada valve ini akan dirasakan pada bagian piston chamber sehingga akan menyebabkan piston bergerak ke kiri. Maka valve spool akan menghambat pasokan fluida dan mengontrol oil circuit. Jadi jika ini bergerak ke kiri, maka ini valve spool akan menghambat pasokan supply oil dan control oil circuit. Pressure differential valve valve ini berfungsi menjaga perbedaan tekanan yang tetap antara dua sirkuit pada saat start up, dan jika tekanan di primary sirkuit kurang dari 50 psi, spring force akan menjaga valve spool ke kanan sehingga aliran ke secondary circuit tertutup. Perubahan tekanan pada primary circuit akan dirasakan pada valve spool. Materi kedua ada isosymbol. Cara menerangkan komponen dari fluid power system menggunakan simbol-simbol agar lebih mudah dipahami. Simbol dasarnya berupa garis, bentuk, panah, kontrol, dan silinder. Simbol garis ada solid line, dash line, dot line, center line, instrument line, line crossing, line joining. Simbol bentuk yaitu ada lingkaran, setengah lingkaran, lingkaran besar, lingkaran kecil, segitiga, panah, bujur sangkar, dan persegi panjang. Ada panah, simbol panah. Panah yang melewati sebuah simbol dengan kemiringan 45 derajat menunjukkan bahwa komponen tersebut bisa di-adjust, diatur sesuai kebutuhan. Panah dengan posisi paralel berada di menunjukkan komponen tersebut pressure compensate. Termometer ada rotating shaft, ada kontrol, ada spring manual, push button, pull player, pedal, dan ada silinder, single acting, double rod end, fixed cushion, adjust cushion. Materi ketiga ada load sensing. Load sensing itu adalah sistem kontrol yang menjaga pressure supply pompa pada nilai tetap di atas nilai sistem pressure tertingginya. Dibutuhkan jalur yang mengirim pressure workport tertinggi kembali ke flow control atau kontrol valve pompa. Dalam jalur tersebut ada beberapa double check valve dikenal sebagai resolve dan shuttle valve. Basic sistemnya, dasarnya itu ada gambar seperti ini. Yang dimulai dengan pembahasan basic itu terdiri dari tank, fixed displacement, ada control valve, dan ada silinder.
Pada sistem ini open center, aliran oil mengalir menuju control valve setiap saat, apakah langsung ke silinder atau apakah langsung ke tank. Relief valve yaitu pada saat cylinder float full extend atau full extract ataupun pada silinder mendapat beban berat, maka relief valve dipasang untuk memproteksi terhadap sistem tersebut. Satu kekurangan sistem ini adalah pada saat sistem berada pada high pressure, maka muncul panas yang tinggi sehingga mengurangi umur komponen. Ada flow force, gaya aliran. Flow force adalah gaya yang bekerja pada kontrol spool. Hal ini diasumsikan sebagai kecenderungan gaya untuk tetap mempertahankan spool pada posisi terbuka selama ada flow yang melewati orifice yang dibuat oleh besar kecilnya bukaan spool. Besarnya flow force tersebut berbanding proporsional terhadap jumlah aliran dan pressure difference sebelum dan sudah spool. Jadi semakin besar spool menutup supply, kecilnya spool menutup supply, maka semakin besar differential pressure antara supply dan workport, dan semakin besar gaya yang mempertahankan spool untuk tetap terbuka. Centering spring bertujuan yaitu agar spool bisa kembali lagi ke tempat semula, otomatis tidak manual. Pressure compensation mengurangi permasalahan kelelahan tersebut, ditambahkan pressure reduction valve yang berfungsi mengatur jumlah aliran. Dari skematik di atas dapat ditentukan bahwa pressure reducing valve mengatur pressure workport. Apabila spring mempunyai nilai 50 psi, maka nilai 50 psi ini akan mengontrol maksimal differential pressure pada main counter spool dan akan mengurangi gaya aliran pada spool sehingga membuat lever menjadi lebih ringan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.